Selamat datang di Herman Saragi Channel. Tonton terus video-videonya dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Like, comment, and share. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, man aksara minal istighfar ja'alallahu likulli hammin faraja wa likulli dayiqin mahraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Maknanya, siapa yang memperbanyak dari istighfar, yaitu meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan dari kesedihannya, yaitu kesenangan, dan memberikan jalan atas kesempitannya, yaitu solusi atau jalan keluar. Dan Allah akan warajaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebegitu hebat istighfar ini, karena itu kita melazimkannya, atau Rasulullah juga melazimkan istighfar ini, walaupun beliau adalah termasuk manusia yang sudah dijamin keampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah menarik dari istighfar ini, yaitu kisah yang diceritakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu sebuah kisah beliau dengan seorang penjual roti atau pembuat roti. Suatu waktu Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu melakukan perjalanan jauh, yaitu melakukan perjalanan ke Baghdad. Yang pada suatu malam beliau kemalaman dan akhirnya meminta izin untuk menginap di sebuah masjid. Dan itu adalah sebuah yang lumrah untuk seorang musafir pada saat itu menginap di sebuah masjid. Namun pada malam hari itu, marbot masjidnya atau nazir masjidnya mengatakan kepada semua musafir yang ada pada malam hari itu untuk tidak bisa menginap di dalam masjid. Tentu semuanya keluar, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal turun dari masjid lalu mendatangi seorang pembuat roti atau penjual roti dan bercerita di situ. Sang penjual roti bertanya, "Wahai Syekh, kenapa tidak jadi nginap?" Al-Imam mengatakan, "Khusus untuk malam ini," kata marbotnya, "masjid harus steril dari orang yang menginap. Maka saya tidak jadi menginap di masjid ini." Namun penjual roti ini berbaik budi kepada para musafir itu. Dia mengatakan, "Kalau tidak boleh nginap di sini, nginap di rumah saya saja." Sang imam mengatakan, "Kalau boleh nggak apa-apa." Akhirnya diajak ke rumahnya dan nginap di rumahnya. Di dalam rumah itu, sang imam melihat pembuat roti ini ketika dia melakukan kegiatannya membuat roti, mengadon dan seterusnya, mulutnya selalu beristighfar dengan nada yang pelan. Diperhatikannya selalu beristighfar. Maka sang imam bertanya kepada pembuat roti ini, "Wahai saudaraku, aku melihat engkau di sela-sela engkau membuat roti, mulutmu tidak berhenti dari beristighfar. Ternyata amal ini rupanya hebat sekali untukmu ya," kata Al-Imam. Sang pembuat roti itu mengatakan, "Amalan ini sudah kulakukan dari dulu, sudah lama sekali. Dan majiahnya sepertinya tidak ada permintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak dikabulkan karena majiah istighfar ini, karena fadilah istighfar ini." Namun dia akhirnya mengatakan, "Tapi ada satu yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala."
Tapi itu pun kalau tidak dikabulkan nggak apa-apa, kata tukang roti itu. Sang imam bertanya, rupanya permintaan apa yang belum Allah kabulkan kepadamu, wahai saudaraku? Dia mengatakan, sesungguhnya aku ingin sekali bertemu dengan imam besar, yaitu Al-Imam Ahmad bin Hambal. Tapi orang seperti aku ini entah pantas entah enggak bertemu dengan dia. Maka aku terus melazimkan istighfarku ini kepada Allah. Suatu hari aku berharap bisa bertemu dengan dia. Mendengar pernyataan itu, Al-Imam Ahmad bin Hambal langsung menangis. Akhirnya kini dia tahu kenapa malam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui marbot masjid ini melarang semua para musafir untuk tidur di dalam masjid. Efeknya adalah akibat dari permintaan atau doa seorang penjual roti, dia lalu Allah menarik seorang al-imam besar menginap di rumah seorang pembuat roti. Ikhwatul iman rahimakumullah, inilah majiah dari istighfar. Luar biasa. Allah menarik Al-Imam Ahmad dari kotanya Baghdad menuju rumah seorang pembuat roti karena majiah dari amalan istighfarnya yang dia lazimkan setiap hari. Mudah-mudahan kita bisa melazimkan istighfar di setiap saat kita, pada luang-luang waktu kita, tidak saja setelah selesai sholat, namun di setiap luang waktu yang kita punya. Ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan dari tanah Tanjung Balai. Saya mendakwahkan, Anda yang menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.